Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Damayanti dari kelas 2C akan memberikan ulasan singkat mengenai salah satu bab dalam buku Teori Kesusastraan karya Rein Welek Austin Warren, yaitu bab 18. Menurut saya, uraian-uraian di dalam bab ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana cara membedakan istilah nilai dan penilaian. Di dalam bab ini menyampaikan sepanjang sejarah orang-orang menilai sastra sebagai positif dan negatif. Sastra juga kita harus nilai dari berbagai segi, seperti sifat dan fungsinya. Kita tidak bisa menilai sastra hanya dari yang murni saja, tetapi kita diharuskan untuk menggali dan menggali lagi dari gabungan visual dan evoni menjadi karya musik dan lukisan. Dengan cara yang cukup sederhana ini, sastra dapat kita nilai dari nilai. Banyak sekali terdapat kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Inggris yang sulit saya mengerti. Dan sedikit sekali yang saya pahami. Tetapi di sini juga dapat saya ambil sedikit, yaitu yang menentukan karya sastra atau bukan sastra bukanlah dari unsurnya saja, tetapi bagaimana kita menyatukan unsur kemudian unsur tersebut menjadi berfungsi. Di sini disebutkan juga bahwa karya sastra adalah sebuah objek estetis, namun ada juga yang membantah hal tersebut. Terdapat kriteria-kriteria di dalam cakupan ini, yaitu 1. Integrasi imajinatif, 2. Kebesaran artistik, dan 3. Keselarasan organ. Setiap kriteria-kriteria yang disebutkan juga memiliki masing-masing keunggulan atau sesuatu yang diunggulkan. Sebelum abad ke-19, diskusi mengenai penilaian biasanya terpusat pada peringkat atau ranking, kedudukan dan hierarki pengarang. Keinginan untuk mengukuhkan nilai sastra yang objektif bukan janji menjanjikan keterikatan norma-norma yang statis. Tiap-tiap generasi menemukan adanya tingkatan atau sastra yang kurang indah atau terkadang jelek, tetapi secara keseluruhan tetap menganggap karya sastra memuaskan. Dengan demikian kita sampai pada jenis generasi orinisme yang menolak relativitas selera individu, tetapi memilih alternatif pada salah satu set kriteria estetis yang tergantung pada periode sejarah sastra. Serta kita juga sampai pada konsep multinilai yang menganggap bahwa karya-karya sastra yang bertahan memenuhi selera berbagai generasi untuk alasan yang berbeda, serta dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu membatasi nilai dan cara penilaian kita terhadap sebuah sastra. Nilai-nilai itu direalisasikan dan dihargai hanya kalau dibaca dan direnungkan oleh pembaca yang memenuhi persyaratan. Jadi, perbedaan penilaian tersirat dan terbuka. Istilah inilah yang tidak boleh disalahartikan sebagai penilaian sadar dan tidak sadar. Baik, itulah sedikit ulasan singkat dalam video ini. Saya Elsie Damayanti dari kelas 2C meminta maaf jika ada yang kurang dan salah-salah kata. Terima kasih kepada Bapak Alfian MPD selaku pengampu mata kuliah Teori Sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.